Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Di sini kakak akan membahas materi yang pertama yaitu tentang komunikasi data dengan ponsel. Sebelumnya, apakah adik-adik pernah mendengarkan kata komunikasi? Iya, komunikasi adalah suatu informasi yang akan kita bahas, suatu topik ataupun pembicaraan yang dari satu orang ke satu orang lainnya. Nah, kalau data udah pasti artinya itu informasi. Nah, kalau misalkan ponsel itu perangkatnya. Jadi kita akan membahas tentang komunikasi yang ada satu penerima dan pengirimnya gitu kan. Jadi, intinya komunikasi itu adalah adanya suatu pengirim dan penerima di dalam suatu perangkat yang saling terhubung di dalam suatu jaringan. Oke, langsung saja ya kita ke materinya. Nah, dari pengertian tadi kita tuh udah tahu bahwa komunikasi itu adalah adanya suatu pengirim dan si penerima. Oke, kali ini materi yang pertama itu mengenai komunikasi data dengan ponsel. Artinya, komunikasi ini bisa dari ponsel ke ponsel gitu tuh. Apa sih komunikasi dengan ponsel itu? Nah, komunikasi dengan ponsel artinya ada sebuah perangkat yang bekerja di layaknya sebuah komputer karena bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan lokal. Maksudnya, ada jaringan lokal dan ada jaringan internetnya. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan bagi kita semua nih untuk saling melakukan komunikasi data antara satu ponsel dengan ponsel yang lain. Jadi, kita bisa mentransfer data gitu. Bisa melakukan komunikasi data antara satu ponsel dengan ponsel yang lainnya. Jadi, ada jaringan lokal maupun jaringan internetnya. Yang pertama ada jaringan komunikasi data dengan ponsel menggunakan kabel. Pernah dengar nggak atau pernah make koneksi dengan kabel? Ya, kita sering menggunakan kabel data ya atau USB. Nah, koneksi dengan kabel ini biasanya itu dilakukan dengan menggunakan kabel data. Penggunaannya juga lebih banyak dihubungkan melalui ponsel dan perangkat komputer, baik perangkat yang lain, yaitu memiliki port USB. Nah, dari gambarnya ini udah kelihatan dari laptop ke handphone melalui kabel ataupun USB yang sering kita dengar ya. Nah, karena menggunakan kabel ini, jangkauannya itu sangat terbatas. Kenapa Bu sangat terbatas? Kalau kabel ini jaraknya itu hanya 1 meter, jadi nggak ada kabel data yang luas gitu tuh antara dari rumah misalkan ke sekolah gitu tuh, atau hanya menjangkau jaraknya itu dekat gitu ya, sesuai dengan panjang kabel data yang kita miliki gitu. Nah, dari pengertian ini kita udah tahu nih, oh iya, komunikasi data menggunakan kabel itu berarti kekurangannya jaraknya sangat terbatas, jadi nggak bisa panjang kabelnya itu. Yang kedua, ada koneksi dengan Bluetooth. Pernah dengar nggak atau pernah coba memakai dengan Bluetooth ini? Atau komunikasi datanya itu mentransfer filenya itu dengan Bluetooth. Nah, oke. Ibu akan jelaskan dari koneksi yang kedua itu menggunakan Bluetooth. Apa sih Bu koneksinya? Koneksi ini atau komunikasi data ini juga tanpa kabel. Beda dengan yang kabel data. Kalau kabel data harus ada kabelnya gitu kan. Kalau Bluetooth itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi 2,45. Bluetooth ini sangat memungkinkan pengguna perangkat, misalkan ponsel, dari printer bisa, dari mouse juga, nah dari keyboard, serta perangkat lainnya, misalkan printer tuh ya yang sering kita pakai, atau dari
HP ke Bluetooth musik gitu tuh, dari transfer datanya itu masuk gitu. Nah, perangkat yang lainnya juga bisa terkoneksi melalui tanpa kabel, tapi jangkauannya juga hanya sekitar 1 meter. Jadi misalkan kalau kita menggunakan koneksi Bluetooth ini harus dengan perangkat yang terdekat, tidak boleh yang jauh. Jadi koneksinya itu nggak kena. Nah, kalau misalkan dengan Bluetooth ini, koneksinya juga akan mencari perangkat yang terdekat, perangkat yang aktif gitu tuh. Kalau misalkan teman kitanya banyak yang aktif, pasti koneksinya juga akan masuk ke teman kita, enggak ke kita gitu. Paham? Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini gambarnya dari koneksi Bluetooth. Jadi ada dari HP bisa mengkomunikasikan datanya itu melalui laptop atau bisa menggunakan mouse juga. Oke, di sini ada 3 jenis koneksi ya. Untuk yang terakhir ada koneksi data menggunakan WiFi. Pernah dengar nggak koneksi dengan WiFi? Oke, bahasa lainnya itu kita sebut tethering ataupun hotspot ya. Nah, koneksi menggunakan WiFi ini adalah jaringan yang menggunakan tanpa kabel. Artinya, teknologi WiFi ini adalah jenis koneksi yang banyak digemari. Tentu ya, di sini lebih banyak yang disukai itu WiFi, apalagi di situ ada WiFi, pasti di situ ada kita. Kalau misalkan WiFi-nya itu gratis. Nah, alasannya kenapa, Bu? Karena bandwidth-nya itu sangat besar dan menggunakan energi yang sangat hemat gitu tuh baterainya. Kapasitasnya juga sangat maksimum tergantung pada jarak dan data rate-nya itu. Dari perangkat akses poinnya, kekurangannya ini apa, Bu? Kekurangannya adalah jangkauannya itu tidak jauh. Jadi kalau misalkan kita menggunakan WiFi, itu kita harus dekat ya, walaupun koneksinya sangat cepat. Nah, apabila koneksi WiFi-nya itu banyak yang make, otomatis perangkatnya juga akan lambat karena jaringan datanya itu akan kesedot gitu tuh sama yang lain. Tapi bandwidth-nya itu minimum, rate-nya itu 1 Mbps. Nah, kalau menggunakan 100 WiFi ini akan jangkauannya itu minimal 100 meter ya. Jadi kalau misalkan kitanya lebih dari 100 meter itu kita nggak akan connect dalam WiFi tersebut. Oke? Ada yang mau ditambahkan? Nanti kita bahas di pertemuan kedua. Untuk materi yang pertama itu intinya dari pengertian komunikasi data dengan WiFi, yaitu jangkauannya itu tidak terlalu jauh gitu tuh. Nah, menggunakan WiFi ini sangat digemari oleh kalangan muda-mudi ya, apalagi sekarang banyak orang tua juga yang pakai koneksi data menggunakan WiFi. Oke, kesimpulan dari materi minggu pertama atau materi yang pertama yaitu komunikasi dengan ponsel yaitu adalah adanya pengirim dan penerima yang saling terhubung di dalam suatu jaringan. Di antaranya itu ada 3 jenis koneksi datanya. Yang pertama ada koneksi data menggunakan Bluetooth, kabel data, dan yang terakhir ada komunikasi data menggunakan WiFi. Jadi ada 3 koneksi tuh, di antaranya yang tadi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, untuk di materi kedua, kita akan bahas ya. Terima kasih.